Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah dan akhwati fillah maradu komsi solkot aya umma songoni dongan-dongan pada umumnya pemirsa Rasyad TV yang muliani Allah Subhanahu wa taala. Kembali pertemuan Allah kita di gelombang atau di satelit melalui Rasyad TV ini, berkebetulan kita berada pada bulan yang mulia di penghujung Ramadan. Maka insyaallah kajian kita akan membahas masalah sunnah-sunnah berhari raya, ahani sunnah kon berhari raya dongi permasalahan zakat fitrah. Zakat fitri ima dua pembahasan insyaallah sesuai dengan Nabi saya bahas biidznillah taala. Kemudian seterusnya tanya jawab berkaitan dohot hukum-hukum masalah sunnah-sunnah hari raya, dohot masalah zakat fitri. Diharapkan tuh dongan-dongan di luar tema, misalkan masalah hukum waris atau masalah talak, anggo bisa di pertanyaan masa melalui WA. Adapun tentang judul yang sedang kita bahas, diutamaan bisa kita mohon bisa bersapa langsung melalui nomor-nomor nadungi pasadio insyaallah melalui Rasyad TV. Ikhwani dan akhwati fillah maradu komsi solkot sasudana yang muliani Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka samii'un mujib. Allahumma bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin la ilaha illa ant. Maradu komsi solkot sasudana yang muliani Allah Subhanahu wa taala. Nah pertama akan kita bahas adalah masalah sunnah-sunnah marhari raya. Di antara sunnah-sunnah pala masuk hari raya tanggal 1 Syawal tokinnai, maka idokon para ulama ta na pertama sunnah kon adalah al-ightisalu qabla al-khuruj ila shalah. Mandi. Maridi dapak suke salat, marhias diri, maridi bersih-bersih diri, langsung dia kita mandi siun hadas besar. Kita basahkan sudah seluruh tubuh ta. Hal ini sahih di dokon Imam Malik rahimahullah di bagasan bukunya Al-Muwatta dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa kana yaktasilu yaumul fitri qabla ay yaghduwa ila al-musalla. Biasa beliau senantiasa maridi sebelum tahiyatu salat. Idokona Imam Nawawi rahimahullah sepakat para ulama tentang disunnahkannya salat maridi terpaksa salat. Nah, mana pertama? Makna disunnahkan, asal disunnahkan maridi sebelum kita salat. Langsung dia disunnahkan juga maridi pada hari Jumat untuk mendatangi pertemuan-pertemuan keramaian di bagasan Islam.
Maka on menunjukkan disunnahkan marhias, disunnahkan ulak sunga harum pematang nibah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, bertasbih tu Allah Subhanahu wa taala. Imana pertama maradu kaum kusisol sesudena maridi manyogot dapak soke salat Id. Nah, paduan di antara sunnah-sunnah Idul Fitri ini dokon para ulama adalah al-aklu qabla al-khuruj fil fitri wa ba'da salah fil adha. Mangan jolo sebelum ke salat. Sunnah kon ma parjolo. Bope na sautik. Di mana di antara adab-adab ni hari raya ulak sungamangan parjolo dapak salat. Biarpun sekedar memakan kurma. Langsung dia di dalam hadis ni sahih kan Bukhari rahimahullah dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat. Biasa Nabi tanajolo hendak ia salat Id sampai ia memakan sekian butir kurma. Yakni dalam jumlah wa ya'kuluhunna witra. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ipangan ia kurma bilangan ganjil. Asus songonila ngai sunnah kon mangan sebelum salat. Idokon para ulama hikmahnya adalah mubalaghatun fi nahyi anis shaum fi dzalikal yaum. Menunjukkan penekanan perhatian khusus tentang haramnya berpuasa di bagasan nisadari ima hari raya. Wa idzanan bil iftari wa intihai siyam. Sebagai pemberitahuan juga bahasa madung salose masa ni marpuasa menahan diri sian makan minum dahat menahan syahwat. Kemudian madung salose madung mulai marbuka ndadong be manahan-nahan. Dalam rangka idokon al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah bi anna fi dzalika saddan li dzari'ati ziyadati fi shaum. Asal ngai sunnah kon mangan parjolo dapak soke salat Idul Fitri untuk menutupi jalan sebagai sarana untuk menutup jalan untuk penambahan puasa. Ndak tola menambah puasa bope hebat nailala maribadati. Ndak tola puasa pada hari raya Idul Fitri. Dalam rangka disi mubadaratu imtithali amrillah, dalam rangka bersegera untuk melaksanakan perintah Allah untuk berbuka pada hari ini. Maradu komsi solkot ayat umma songoni maradu dongan sesudena ni mulan ni Allah Subhanahu wa taala. Palanga dong korma aham dongan, maka hendaklah ia mangan sarapan sanga pakai ahrajo pemakanan dohat minuman na mubah. Minimal air. Ima pala Idul Fitri marbeda dohat Idul Adha. Anggo Idul Adha disunnahkan ulang mangan parjolo sampai solat jolo. Solat solat baru mangan. Anggo bisa langsung memangan sebagian daging kurban ni halak markurban. Adapun halai nasodat markurban tidak mengapa halai mangan parjolo sebelum solat. Ima sunnah na paduan maradu amang enang sudah komsi sol kosa sudena nai mulan ni Allah Subhanahu wa taala. Nah, patoluan di antara sunnah-sunnah ni mar'ari rayo adalah at-takbiru yaumul Id. Martakbir pada hari raya. Ini adalah salah satu sunnah-sunnah na sangat agung. Ajaran ni Islam na besar. Masa tak godang anjurannya pada hari raya. Hal ini idokon Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar pemuda pun menyempurnakan bilangan ni puasa 29 atau 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah. Nah, yakni mertakbir muhumunim Allah atas petunjuk ni Allah Tuhanmu. Wala'allakum tashkurun. Jadi dalil idokon hadis dari jalan Al-Walid ibn Muslim mengatakan sa'altul Auza'i wa Malik
عن ابن أنس عن إظهار التكبير في العيدين قال نعم كان عبد الله بن عمر يظهره يوم الفطر حتى يخرج الإمام. Al-Walid ibnu Muslim menceritakan beliau itu kunia unjung mersapa autu Auza'i dohatu Imam Malik dohatu sahabat Nabi Malik ibn Anas dohatu Malik ibn Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an tentang menjaharkan mengumandangkan takbiran di 2 hari raya. Ahmaidokan al-Imam al-Auza'i dan Imam Malik qala na'am kana Abdullah bin Umar yudhiruhu yawm al-fitr hatta yakhruj al-imam. Ola soni deining. On mada naikarijo ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di setiap hari raya. Mulai pada hari raya Fitri, mulai ngon ketika ia kehe menuju musalla al-Id, tanah lapang tempat dilaksanakan salat Idul Fitri, sampai ke tanah lapang terus mertakbir sampai roh imam. Keluar imam baru berhenti. Ikhwani dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara andikan kita mulai mertakbir kita di malam sejak malam hari raya habis maghrib tanggal 1 Syawal adalah mulai memertakbir. Kemudian terus disunnahkan juga mertakbir apalagi ke salat sampai selesai salat. Nah, di antara sunnah-sunnah yang dilakukan para ulama on termasuk mertakbir mengalantunkan takbir sian bagas terus di tempat salat termasuk sunnatun masjurah, termasuk ajaran-ajaran dari bahari tadi kaum muslimin. Oleh karena bodang pahalona paling terpenghulu sunnah hamali. Idokon Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, kana an-nasu yukabbiruna mundu yakhrujuna min buyutihim hatta yadkhul al-imam. Najolo dabo halaki kaum muslimin bertakbir mulai sian keluar kali sian bagas nilai masing-masing terus tu musalla al-Id. Terus tu tempat pelaksanaan salat bertakbir kali sampai roh imam untuk memimpin salat. Nah, berbeda tong apabila di Idul Adha. Di Idul Adha mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal Ayyamut Tasyrik. Tanggal 17 yakni Dzulhijjah. Ikhwani dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir Id adalah termasuk sunnah. Kemudian takbiran adalah syiar muslimin mengeraskan suara terkhusus dua lain. Kemudian takbiran maradu kaum kusikot sesudena adalah lafaz takbir idokan para ulama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ada beberapa lafaz-lafaz takbir na idokan ni para ulama jadi lafaz takbir ini adalah dengan beberapa lafaz-lafaz idokan para ulama terserah sangai dia pe lafaz-lafaz takbir na dong riwayat-riwayat sian para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kaum muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala tentang lafaz takbiran adong 3 lafaz na riwayatkan ni para ulama antara lain lafaz takbir ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari beliau ada 2 riwayat tentang lafaz takbir. Nah, pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz na paduaon
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. On ma lafaz takbir riwayat Syan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian lafaz takbir diriwayatkan Syan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Jadi takbir Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, on ma takbir lafaz riwayat paduan. Riwayat na patuluan Syan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Salman Al-Farisi, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Jadi Al-Imam As-San'ani rahimahullah idokoniya bahasa penjelasan tentang lafaz takbir. Nabahatan dawa lafaz takbir ni dari beberapa para ulama menunjukkan bahasa perintah bentuk takbir cukup longgar. Di samping ayat yang memerintahkan takbir juga menuntun demikian. Maksudnya adalah Al-Imam As-San'ani mendokon bahasa lafaz takbir itu longgar. Tidak hanya satu atau dua lafaz. Orang memilih sangai sepe tolai memilih lafaz-lafaz sangana dia na lebih suka ia, bahkan sebagian para ulama mengucapkan lafaz takbir yang tidak ada keterangan dalam riwayat hadis. Nah, maka ikhwani fiddin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, imma tentang kemudian idokon di dalam kitab ini para ulama adong juga lafaz takbirna lain, imma riwayat Syan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di bagasan ni di dalam kitab ni beliau Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, cetakan Palimaun tahun 1436 Hijriah yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Wahbah Az-Zuhaili, penerbit Darul Qalam. Jadi adong tambahan Syan Imam Syafi'i rahimahullah bahasa lafaz takbir isunnah kun jua ima songan na biasa na ibacaan di kaum muslimin di biasa di Indonesia. Ima membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Syafi'i rahimahullah idokoniya bahasa jika takbir di atas madung diucapkan, maka tolai tambah ning beliau rahimahullah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. Jadi sesuai dengan penuturan yang Imam As-San'ani nakkinani ada kebebasan dan kelonggaran bisi dahat ma riwayat antara lain tambahan dari dokter Imam Syafi'i rahimahullah sasun dia nukil oleh Syekh ada Profesor Dr. Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jadi riwayat Syan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan nakkinani saat berada di Bukit Safa. Nah, ima di antara lain keterangan tentang lafaz-lafaz takbir. Imam Nawawi dokoni rahimahullah hadis tentang hal ini tentang adong keterangan tambahan yang para ulama menyebutkan diri dengan salat, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, beristighfar dan ibadah semisalnya di malam
Lailatul Id, namun disebutkan Imam Nawawi bahasa hadis-hadis tentang on adalah dhaif. Jadi ikhwani ya akhwati fillah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, iman di antara sunnah-sunnah ni dokon ni para ulama na patuluan tentang sunnah-sunnah sunnah kon ni syariat di hari raya. Kemudian napaupatkan ikhwani dan akhwati fillah yang mulia Allah Subhanahu wa taala adalah at-tahniah, mengucapkan ucapan-ucapan selamat, mengucapkan selamat hari raya. Di antara adab hari raya adalah mengucapkan tahniah, menunjukkan kegembiraan, saling berganti mengucapkan ucapan-ucapan menunjukkan kegembiraan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair, Idun sa'id, Idun atau lafaz-lafaz lain. Jadi tentang saling mengucapkan selamat berhari raya, termasuk ini diizinkan oleh syariah. Ya. Yaitu dari hadis atau athar yang Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'd. Idokon Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, najolo para sahabat tidak apabila marsuale dari idul di dua hari raya, maka halai saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa mink. Idokon al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah an sanad ni riwayatan hadithan adalah sahih. Maka tahniah, ucapan-ucapan mengucapkan terima ucapan selamat di hari raya adalah sesuatu na ma'ruf, dikenal ni siang zaman ni para sahabat radhiyallahu anhu, menunjukkan antara lain al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan rukhsah tentang disyariatkannya atau dibolehkannya mengucapkan ucapan selamat hari raya. Jadi termasuk idokon Syekh Saleh Munajjid hafizahullah, tidak diragukan lagi bahwa ucapan-ucapan seperti ini, ucapan selamat hari raya ini adalah termasuk makarimil akhlak, termasuk bukti sosial najeges, saling menyapa, saling mengucapkan, saling mendoakan antara satu dohot lain. Ya. Tentang masalah ucapan selamat hari raya, apakah perlu diketahui bahwa telah terdapat beberapa riwayat dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum madung terbiasa oleh mengucapkan ucapan-ucapan ini seperti sunnah ditadokon nakir dari jalan Jubair bin Nufair, taqabbalallahu minna wa minkum. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan la ba'sa yaqul ar-rajul lir-rajul yawm al-'id taqabbalallahu minna wa mink. Tidak mau ini Imam Ahmad sada halaki mengucapkan tu halak lain taqabbalallahu minna wa mink. Boleh-boleh saja ning Imam Ahmad. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu amal saleh. Semoga Allah menerima amal saleh dariku dan dari kamu. Kemudian ikhwani fiddin yang mulianya Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Thabit berkata, aku pernah menanyakan kepada Malik bin Anas sejak 35 tahun lalu. Ia berkata, ucapan semacam ini tidak dikenal di Madinah. Tetapi banyak riwayat yang lain mengatakan bahwa itu tidak mengapa. Jadi tergantung daripada yang sahih dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, mengucapkan selamat tahniah ketika Id. Sebagian orang mengatakan kepada yang lain ketika berjumpa, taqabbalallahu minna minkum dan semacamnya. Ini telah diriwayatkan dari beberapa para sahabat Nabi. Jadi ini sahih. Jadi adong riwayatnya sian beberapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Idakon Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika beliau disapa apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya, idakon beliau rahimahullah Syekh Utsaimin, ucapan selamat
ketika hari raya dah itu patola dia Imam Syekh Utsaimin. Indah adong ucapan tertentu di sini. Bahkan dibolehkan ucapan sangaah sajope selama ia mengandung kebaikan dan doa dan tidak mengandung dosa. Silahkan dan marim bersama dia Imam Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi semacam ipatola dia Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karena halak-halak pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin, maka halai dawa indah yanggap kelaion sebagai bentuk ibadah, pendekatan diri itu Allah. Hanya ia lakukan dalam rangka adat kebiasaan. Sekadar kebiasaan dan memuliakan dan penghormatan. Selama ia adalah adat istiadat. Sosial saja, saling mandual. Dadong dalil mengalarang ini Syekh. Sebagaimana para ulama mendukung hukum asal ni segala sesuatu adalah mubah. Anggap ia permasalahan ni adat, permasalahan ni kebiasaan. Jadi tidak perlu adong dalil khusus. Maka sian penjelasan maradukom kusisol kon sasudene. Ucapan-ucapan hari raya ini bebas. Tapi kalau kita pakai ni para sahabat, tentu adong si keutamaan taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Atau sang dia salah naidokan ni kaum muslimin di Indonesia minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Tapi sebenarnya indah mohon maaf lahir batin. Indah artinya minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin adalah doa. Semoga kita termasuk orang yang kembali suci, kembali berbuka. Wal faizin, dan orang yang sukses meraih ridho Allah, sukses meraih surga, selamat dari neraka Allah, sukses mendapatkan ampunan Allah. Baru mohon maaf lahir batin. Ucapan tambahan. Nah, jadi menurut pendokan ni Syekh Utsaimin rahimahullah, sangannya dia pita binain, ada masalah tentang tahniah ucapan-ucapan hari raya tukinna insyaallah taala, baik minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum atau kullu amin wa antum bi khair, sangat dia pina bisa tahu, ada masalah insyaallah taala. Sasun dia patwa ni Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian maradu komposisi soal sasudena yang mulia ni Allah Subhanahu wa taala, bahasa di antara sunnah-sunnah ni Idul Fitri adalah sunnah-sunnah berhari raya adalah at-tajammul lil idain. Berhias diri, memakai pakaian yang lebih umjege. Bupenda na baru. Sasundia idokon ni hadis-hadis kebiasaan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu disuruh yaitu Umar radhiyallahu anhu untuk memakai pakaian milenial untuk pakaian-pakaian hari-hari besar, hari-hari kemuliaan, hari-hari besar. Sebagaimana riwayat Syekh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan yalbasuha lil-idain wal jum'ah. Najolo Nabi sallallahu alaihi wasallam adong do jubah khususnya. Dipakai ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dua hari raya atau ketika hari-hari Jumat. Sebagaimana di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Sungguhnya juga di riwayat Baihaqi dengan sanad sahih bahwa Abdullah bin Umar dahulu mempunyai pakaian khusus untuk hari raya. Dipakai pakaian yang paling berharga, pakaian yang paling jeges. Maka hendaklah sahalak mukminah halak mukmin memakai pakaian yang terbaik ketika keluar itu hari raya. Adapun perempuan masalah ada boru, maka hal lain datolah memakai pakaian-pakaian perhiasan, mana menampakkan perhiasan. Nah, dah tahlai keluar tanpa menyentuh minyak wangi. Tapi keluar kali tafilat yang tanpa minyak wangi. Ima di antara. Adapun alak lain disunnahkan pakai minyak wangi. Dahat minyak wangi nasi merbak. Sunnahkan pakai pakaian
na jeges-jeges yang baru. Kemudian di antara sunnah-sunnah idain, sunnah hari raya maradukom kusul sesudahnya adalah napaunomkon az-zihabu ila salah min tariqin wal audati min al-akhar. Kehe salat sian sadar jalan, mulakna sian jalan na lain. Na paunomkon idokon para ulama langsung dia kebiasaan ni nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, didokon beliau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa at-tariqa, dalam hadis Bukhari. Bahasa ning ning Jabir bin Abdullah bahwa najolo Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kaya salat Id khalafa at-tariq, beliau menyelisihi jalan yang pertama. Jadi ahma hikmahna ini idokon para ulama di antara hikmahna aso ke jalan A kemudian mulak naik jalan B, jalan lain. Imma dia idokon para ulama agar dalan ini menjadi saksi di hita yaumul qiyamah tokinai bahasa hita taat tu Allah dia atia merdalan kita untuk taat tu Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi saksi tu hita tanoi. Arana tanoi termasuk bumion berbicara tu Allah yaumul qiyamah sanga ahape nei takarijon kalau kuante ginjang nai. Kemudian di antara hikmahnya adalah izhar syair Islam fit tariqain, menampakkan syiar Islam di dua dalan ini, bertakbir, kemudian mengaligin menunjukkan zikir tu Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat gerah dan membuat tidak agar dilihat oleh musuh-musuh Islam kaum muslimin bersatu masih kuat dan sebagainya. Kemudian bisa jadi untuk mengaligin kondisi-kondisi ini saudara kaum muslimin lain. Mungkin tidak hajah. Ada kalau perlu bantuan tidak bisa terbantu kita. Ima di antara hikmah nidokan ni para ulama tentang hal ini. Kemudian ikhwani fiddin, namulian Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang hari raya, bahasa on kira-kira sunnah-sunnah baru kita sampaikan tentang hari raya. Kemudian pindah kita 3 menit insyaallah taala berkaitan tentang tuntunan kita untuk berzakat. Bagaimana zakat yang sahih sesungguhnya dokan ni para ulama ta. Makanya ikhwani dan akhwati fillah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, tentang zakat ini adalah termasuk salah satu syiar besar daripada syiar-syiar Islam. Makanya berkaitan tentang hukum zakat fitrahan, ikhwani dapat maradu doan sesudahnya menunjukkan agama tahun adalah agama na agung. Agama ni ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Isi nama agama dapat agama on pasti masuk surga. Isi nasrama agama dot agama on pasti masuk neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Sang sundeni dokon ni nabita la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Inda dong bisa halak na mendengarkanku sampai itu si ajaran Islamon, Yahudiyun atau Nasraniyun, baik Yahudi atau Nasara, thumma la yu'minu bi, kemudian darah yang beriman tuh illa dakhalan nar, kecuali ia pasti masuk neraka ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah dipilih Allah kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Maradu kom sisol ko sesudena ayah uma dongan-dongan abang dot maradu kakak sesudena yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrahan hikmahna idokon para ulama adalah sasundi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahasa idokon Nabi zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafath. Yang pertama di antara sunnah atau hikmah ni zakat fitrah atau zakat fitri adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji.
Kemudian napadoni dokon nabita wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah. Isi halakna menyurawan zakat fitrahi sebelum salat Idul Fitri itu nayon, maka ia adalah termasuk zakat fitrah ni terima ni Allah. Wa man addaha ba'da salah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Isi na menunayon salat zakat fitrah dung selesai salat Idul Fitri, maka ia adalah salah satu sedekah dari sedekah biasa. Ndaya tong be ia sebagai zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu kan para ulama adalah wajib bagi setiap muslim. Itu sudah halakna muslim kemudian baik ia balik, baik ia anak-anak, baik ia merdeka, baik ia budak sekalipun, alaklai ada guru sudah wajib. Diwajibkan. Isi na wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah wajib mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitrion adalah zakat fitri wajib bagi setiap muslim kaya atau miskin yang mampu menunaikannya. Islam dapat mampu, syarat. Islamnya dapat mampu yang membayar. Ya. Hal ini sasundi dokon ni hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw al-'abdi ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabir min al-muslimin. Idakon Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW najol mewajibkan zakat fitri tu sa' kurma atau sa' gandum. Kewajiban ini dikenakan tu setiap budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Jadi sudah wajib zakatan. Nah, selama ia muslim, dan selama ia mampu. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrahan, zakat fitrion ditunaikan sebelum keluarnya ala-kalak menuju salat. Jadi penunaian zakat fitrahan paling lambat sebelum salat ditunaikan. Sedangkan syarat kemampuan adalah karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah indah membebani sada hambanya kecuali kemampuannya. Wana dong besina kesimarutangnya. Ngadong bena bayaron. Sekadar dong pedanon si sekadar mangan sore dah maka ndak wajib betong be. Nah. Ikhwani dan akhwat fillah wa lani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan janin? Apakah janin di bagasan di kandungan wajib zakati? Idokon para ulama bahasa Syekh Salim bin Eid al-Hilali dan Syekh Ali bin Hasan al-Halabi, Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah dan Syekh Ali bin Ali Hasan al-Halabi rahimahullah mengatakan sebagian para ulama berpendapat wajibnya zakat fitri atas janin. Taiha meningia indah mengetahui dalil padanya. Nah, jadi anggota jumhur para ulama mendokon sunnah, tidak wajib. Syekh Utsaimin rahimahullah mendokon yang nampak bagiku jika kita mengatakan disukai mengeluarkan zakat fitri bagi janin, maka zakat itu hanyalah dikeluarkan bagi janin yang telah ditiupkan ruh padanya. Sedangkan ruh belum ditiupkan kecuali setelah 4 bulan. Jadi 120 hari baru ditiupkan ruh, baru adong si idokkan janin. Kemudian ikhwani dan akhwati fillah, suami membayar zakat fitri dari dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi suami membayar. Suami dah membayar zakat ni istri ni, anak-anak ni. Dohat halak na wajib ya di tanggungnya sama orang tua apabila rab betia. Jadi pendapat pertama tentang hal on apakah suami wajib membayar on sudah. Nah, pendapat pertama wajib membayar zakat fitri.
untuk diri nia, untuk anak nia, dohot istri-istri nia sudah. Sang sundi dokon, sang sundi wajib suami membayar nafkah istri nia dan anak-anak nia, suami juga membayar zakat fitri. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, amara Rasulullah sallallahu bi sadaqatul fitri anis sagiri wal kabiri wal hurri wal amdi mimman tumawwinuna. Rasulullah idokon Abdullah bin Umar telah memerintahkan sedekah fitri dari anak kecil dan orang tua, orang merdeka dan budak dari orang-orang yang kamu tanggung. Jadi onma pendapat nak kuat tentang wajibnya suami membayar zakat fitrani dirinya, istrinya dan maradu anaknya dapat alak-alak nabara dari tanggungan nia. Iya. Ikhwani fiddin yang muliani Allah Subhanahu wa taala adalah sedia mabahatnya zakat ni keluar kuni sepakat para ulama ukurannya adalah sasa'. Sasa'i adalah opat mut tidak maradukum kusisol sesudahnya adalah on masamut. Samut on masamut, 2 genggaman tangan samut mah. Jadi pala 4 kali genggaman tangan maidokon sasa'. Nah, taina menjadi genggaman tangan ukuran ini adalah sa'un nabi. Genggaman tangan ni halak na godang na pertengahan sa'un nabi sa'ni nabi sallallahu alaihi wasallam. Na menengah ulang tong sa'ni dak danak tetabain. Anggo timbang kira-kira antara 2,5 kilo atau 2,7 sampai 3 kilo. Sebagian so tenang lalia sangana sasundia ukuran naik pala lobi pe ane menjadi sedekah lobi naik. Jadi antara 2,5 tu 3 kilo ma sadahalak. 3 halak kiba kali ima da zakat fitrah. Nah ukuran naik perlu keluar konta. Ana bani di bagasan hadithi sa'an min tamrin wa sa'an min ta'amin, 1 sa' sian tamar, 1 sa' sian makanan, 1 sa' sian syair, gandum, anggur, keju dan sebagainya kurma kering dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi anggo tabinan kilo maka saya kira-kira antara 2 kilo satonga tu 3 kilo. Ikhwani fiddin, dimulani Allah Subhanahu wa taala, apakah tola mengeluarkan zakat dohot eping? Terjadi silang pendapat ni para ulama, apakah tola ia dibayar dohot eping? Maka anggo iligin tentang hal on riwayat Syekh Nabi SAW adalah tu'matan lil masakin. Bahasa zakat fitrion dawo untuk makanan bagi halakna na miskin. Jadi ima sesungguhnya ikhwani fiddin yang muliani Allah Subhanahu wa taala palitaligin pe hadis-hadis dan jolo Nabi ta keluar konia satu sadasa on sudah ada makanan-makanan pokok na idokon Nabi ta imma kurma, imma dia gandum, imma dia kismis atau dia keju dan sebagainya, makanan pokok setempat. Apalagi di Indonesia untung beras. Beras. Jadi ikhwani fiddin yang muliani Allah Subhanahu wa taala. Tola italehen penutupannya adalah tola italehen zakat fitrah mulai dengan awal Ramadan terus tu sebelum Eid. Tapi wajibnya adalah terbit matahari terus tu solat on waktu na wajib. Mulai terbenam matahari sada Syawal mulai isima. Anggotu panitia sugari umjegas ilehen 3 hari nai dapak so hari raya ilen kinan matu panitia. So bisa lai mangetong na so bisa lai menyalurkan na di malam hari raya. Ulang 2 malam hari raya ilen so ulang susah ro panitia untuk menghitung na. Ada nagit menyoran do pela itu mustahik nai. Dan tarsai majaluraku maradu komisi solkan insyaallah pala adong hal-hal na lain na so na hurang jelas. Silahkan kita bahas kembali insyaallah di masa pertanyaan ta
silahkan tu maradu kaum kusisol kat sasudena, mana tahu adong pertanyaan, menghubungi 0822 8888 0630. Ulangi, silahkan menghubungi atau WA tu nomor 0822 8888 6630. Bisa atau SM atau WA tu nomoran. Jadi barakallahu fikum tu maradu komsisol Kota Sudene, silahkan untuk mersapa tersai majolo kajian ta di pertemuan tanah sekalian insyaallah taala ada on mungkin kajian penutupan di bulan Ramadan. Semoga on menjadi kajian penuh manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan tu maradu kaum kusisol Kota Sudene. Assalamualaikum. Izin mohon bertanya Ustaz. Tafadhal. Abu Patih Siantar. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhal akhi Abu Patih. Ini Ustaz mau tanya, peruntukan zakat fitrah apa sama dengan zakat harta Ustaz? Yaitu yang berhak menerimanya gitu Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Imah, pertanyaannya. Jadi. Barakallahu fiik. Tu akhi Abu Patih Siantar. Pertanyaannya, apakah isin marhab menerima zakat fitriyah? Tutup manda pola lebih insyaallah. Tu maradu komsisol sasudena terkhusus tu akhi Abu Patih Siantar. Para ulama tentang mustahik zakat fitrahan terbagi dua pendapat para ulama. Yang pertama, idokan para ulama adalah 8 golongan sebagaimana zakat mal. Idokan para ulama pertama. Ima pendapat sasundin idokan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya di bagasan ayat ini. Ini merupakan pendapat ni ulama Syafi'iyah yang masyhur, dapat pendapat ni Hanabilah. Bahasa zakat fitrahan sasun dia mustahik zakat ni zakat mal. Ima zakat malon ikhwani fid din mulani Allah Subhanahu wa taala, sasun dia na itaboto zakat malon adalah adong 8 kalak: fakir, miskin, hamba sahaya atau budak, riqab, gharimin, halak-halak na memiliki utang, mu'allaf, halak na baru masuk Islam atau na lembutkan hatina. Kemudian halak fisabilillah, pejuang di jalan Allah di medan perang. Untuk persiapan peralatan atau nafkah untuk berperang membela agama Allah. Kemudian ibnu sabil, halak na musafir atau para pelajar di perantauan. Kemudian amil zakat, panitia penerima dan pengelola zakat. Jadi di antara pendapat ni al-imam di pendapat ni ulama Syafi'iyah tentang mustahik zakat ni zakat fitrah. Jadi mana pendapat pertama? Pendapat kedua maradu kaum sesol kot sesudena ni muliani Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa khusus untuk pendapat kedua adalah 8 golongan penerima zakat mal. Serupa dengan pendapat pertama, tai lebih utama halak-halak na miskin. Pendapat kedua adong sotik rincian. Lebih terperinci ya sotik pada pendapat pertama. Pendapat pertama sudah na 8 nakina ni. Pendapat kedua tu sudah na 8 ni tai lebih utama untuk halak na fakir miskin. Kemudian pendapat na patuluan hanya tu harak fakir miskin.
Wallahu alam bisawab, anggo kita lebih cenderung untuk mustahik zakat fitrion adalah on the nam paling kuat dalil. Dalil-dalil tentang zakat fitrion sudah mengarah tu sih. On mana paling roji insyaallah pendapat terakhir dengan alasan tarjih adalah pertama sabda Nabi ta wa ta'matan lil masakin. Zakat fitrah yang diidokkan Nabi ta adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Nah, pada zakat fitrah termasuk jenis kafarah, penebus kesalahan dosa. Penebus kesalahan dosa. Sehingga wujudnya makanan dari beri untuk anak miskin dan berhak. Nah, patoluan terjih ni awan adalah pendapat namanya tan zakat fitrah untuk 8 golongan. Sebagaimana zakat mal, karena zakat karena zakat fitri atau sedekah fitri termasuk keumuman firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah ini adalah lil fuqara wal masyakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ayaton, maka pendapat ini dibantah oleh para ulama. Anggo jadian ayat keumuman ayaton, bahasa ayaton adalah khusus untuk zakat mal. Kemudian juga tidak ada ulama yang berpegang dengan keumuman ayat ini. Kemudian ada dalil pengkhususan. Madung asai khususkan Nabi tutuhat na miskin. On ma wallahu alam bisawab. Nah, paling umrojih, nah paling kuat sion beberapa pendapat ni para ulama tentang mustahik zakat fitrah. Saya menengeraku balasan tu akhi Abu Pati Siantar, barakallahu fik. Jadi intinya zakat fitrah tai usahaan lehen tu fakir miskin. Di tempat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Dibuat zakat fitrih itu zakatision halak nak kaya di antara halai dapat dikembalikan tu halak na miskin tu daerah hijau ngadong sekitarnya lain. Silahkan tu maradukom sesolkot sesudahnya di WA kalau ada pertanyaan tentang sunnah-sunnah hari raya atau tentang masalah zakat fitrah, silahkan tu maradukom sesolkot sesudahnya menghubungi 0822 8888 onom-onom 30. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi, Assalamualaikum. Ya, masuk, Mara. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayakumullah. Sian isa don? Dan pasaman lo, Ustaz. Oh, barakallahu fiik. Isa don, abang isa don? Abang Warna, Bapak Agung Warna, sian Pasaman Barat. Masya Allah. Pak Agung, hayakumullah Pak Agung, Pasaman Barat. Halo. Jat marsapa, ada Ustaz on. Halo, silakan. On magat sapa on mengenai zakat fitrah on. Ala. Ima agat marsapa on na pertama tong soon iba bodo tempat tinggal ni iba di PT. Jadi tempat pahanai pangalihanan nai dijik Ustaz Maraison indah dong mada nasamu di Bataran Adison Hirokon mana miskin indah na para Hirokon na mararong indah tong karyawan dotong kan. Ada. Jadi tu dia ma di jeges na di lehen iba ma golar na tong sekeluarga ni ba tong golar na tong Ustaz kan. Ala. Jadi sana. Jadi mah. Yang kedua ini bayan iba di istilah na makanan na membeli do songon boras dia me tola de langa di ban epeng atau di handut epeng warna. Dia ada cara na Ustaz. Jadi jadi barakallahu fiik. Ima gatapahon na Ustaz. Jadi masya Allah. Barakallahu fiik. Saya mah. Jadi barakallahu fikum tu abang Sion
Pak Agung Sion Pasaman Barat, hayakumullah. Pertanyaan pertama mengenai definisi ni halak na miskin ni. Idokon para ulama halak na miskin ni dawo halak na adong pandapotan niya. Lek adong lo dapat tiara soki, lek adong do gaji niya, tapi indah mencukupi tu kehidupan niya. Misalkan kebutuhan niya sebulan katakanlah 2 juta. Dapat dia 1 juta, 1,500,000. Markacit masyon kebutuhan niya. On may do na miskin. Pala na fakir, hacit besar pe, nda dong dapat apa-apa. Pana kebutuhan niya 2 juta, dapat dia, nda dong dapat dia epeng, nda dong dapat dia belanja. May do fakir. Dari dong pedaputian, nda memadai sama sekali daputian 100, 200, 500. Sementara kebutuhan 2 juta. Nah, on may dokon fakir dohat miskin. Tu jawaban tu Pak Agung di Pasaman Barat. On may ligin. Jadi ni dari boy bagas nai, ni dari kondisi nilai, pakaian nilai ni dah. Jadi mungkin popehiba termasuk halak na miskin, tapi adong kebetulan mengelebihi panganon niba disadari, kono marasakat jua. Ailen nasarupo do tibay, na miskin nasarupo miskin do tiba. Tapi ko betul-betul na mampu marasakat tong hiba na mailihan zakat. Nah, ima sugari memang anggo bisa ipakumpul masude harta zakati tu masjid kan, tu panitia. Baru kemudian idata mahalak na miskin na memerluan, gari bisa cukup. Memang ilahan media lain nafkah setahun. Misalkan sabelek sabulan, ilahan me 12 belek jalai. Jadi tidak perlu alai menjalah ke imam go gari cukup. Ulang dosong di tahun, bat pisi zakati malah satabung me ilahan, saliter. Tapi sugari sa ado langsung ilehen 12 belek, langsung 3 arun sadala anggo cukup. Bahat kalak na merjakan, bahat kalak na kayo, sementara na miskin otik. Jadi tahun naro iya berseda memadot merzakat insyaallah. Ma na pertama. Jadi iligin kira-kira adong bahat alak niya, bahat anak niya, sementara ni da karejo niya ngasar sadia. Bagaimana? Iligin mas kira-kira itu sih mailen atau tolaju ilain melalui panitia. Panitia penerimaan zakat. Nah, padua ontola dilehen epeng. Jumhur para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad nda patulaun epeng. Sunnahna adalah makanan pokok. Anggo di tahun danon tongan beras. On mas sunnahna. Taibo pesongoni on permasalahan na khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah patolan epeng. Arana beliau mengaligin tu sebagai maqasidus syariah, tujuan ni syariah. Mengalihin kegembiraan tu halak-halak na miskin. Jadi epengon sasun dia lai butuh tu beras, butuh kali itu epeng. Tai tidak kan Syekh Utsaimin menjaga semua sesuai sunnah. Arana on dapat termasuk syiar. Zakat fitrah honda bo termasuk syiar doa. Syiar honda bo sasun dia ajan syiar, salat Jumat syiar, Idul Fitri syiar. Anggo epeng do sudah ilen, bupi na 10 juta ya kantong yang anida. Tenggo ma boras, kehenai gondol, mulak nai pedia, marsy jawaban ahan. On termasuk syiar. Artinya ibadah di izharkan na itampak untuk kaum muslimin. Sasun dia azan ulak sunga Allah pakai suara keras, pakai pengeras, palangadong pengeras, naik tu ginjangan. Harana on syiar. Jadi OPON memang tetap kita nda tola mandokon sesat halak mangalihin epeng. Dai naman nadekati sunnah. Sunnah ni Nabi ta dohot hadis-hadis riwayat tentang zakat fitrah adalah melalui makanan pokok setempat. Di zaman Nabi tak pemarendong do epeng, tengah unjung ijarkun Nabi tak epeng. Kemudian zakat fitrah honda, zakat fitrion da boro tersungun doon. Pensucian jiwa dohot kafarah.
kafarat ni dosa-dosa, kelalaian-kelalaian. Selalu di dalam Islam kafarahnya adalah makanan. Wallahu ta'ala bisa mana paling rajih pendapatnya sian dua pendapat ni para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seterusnya silakan tu maradakum kursi solkat sesudahnya menghubungi 0822 8888 onom-onom 30. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Jadi tu maradukomku sesal persesudena tentang permasalahan zakat. Zakaton nakin ima ukurannya di dalam hadis adalah sada sa'. Sasaan dawa sarupa medhot opat mut bahasa Arabna. Jadi samuti dua genggaman tangan sonon tangannya nak udang. Buat sonon tu ahai tu harungi sada dua tolu opat ya mendekati meh. Hitung tangannya alak nak udang alak na dewasa. Kemudian pala yahanakin pala ukuran pala kilo ke timbangan kira-kira sekitar 2,5 kilo tu 3 kilo mah. Pala lobi ya kira-kira on yang gak paham namanya para ulama on. Yang ada warna sido kadomai. Sisanya. Zakat fitrah misalkan 2,7 nah sekian on na yang gak sidokah biasa. Jadi ima tentang tola ita mengalihan tu mustahik zakat nai kita langsung atau tola kita langsung mengalihan tu panitia amil zakat. Nadong di masjid. Mungkin maradu komposisi kasasudena tersai menjawab pertemuan tadi sekalian insyaallah. Semoga ilahan Allah dihita ilmuna bermanfaat. Dahat amal saleh. Dahat ilahan Allah dihita ampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma birahmatika nastaghith. Allahumma wafiqna. Allahumma zayyina al-imana fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad. Tersayma maradukum kursi solkat wal muwafiq ila aqwamit tariq. Mengira maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.